Hari ini kita bakal ngebandingin dua HP besutan Xiaomi. Yang pertama Xiaomi 11T Pro yang baru aja rilis dan Mi 10T Pro yang udah rilis hampir setahun yang lalu di akhir tahun 2020. HP ini diberi gelar flagship oleh Xiaomi dengan harga yang murah dan kadang orang tuh bilangnya flagship killer atau mid-end. HP ini sama-sama udah 5G ready, tapi Xiaomi 11T Pro mendukung lebih banyak band 5G ketimbang pendahulunya Mi 10T Pro. Ya gampangnya ada N40 jaringan 5G Telkomsel. Selain itu, HP ini sama-sama nggak ada jack 3,5 dan hanya memiliki dual SIM aja tanpa ada slot micro tambahan. Di dalam box pembelian, kalian tuh bisa dapat charger beserta kabel. Ada jelly case, kitab-kitab, dan tulisan selamat datang dari Alvinse. Bedanya, di Xiaomi 11T Pro, kalian tuh nggak akan nemu dongle jack 3,5 to Type-C. Catatan di sini, Xiaomi 11T Pro membawa teknologi charger yang baru, 120 watt fast charging, yang mampu menuin baterai hanya 17 menit aja. Dari wujud kepala chargernya gede, berat, dan gak heran sih kalau kemampuan chargernya nih juara banget. Kedua, HP ini tuh membawa feeling premium yang kuat. Desainnya elegan, minimalis, berbalut kaca. Hanya aja di Mi 10T Pro, frame pinggirnya udah terbuat dari metal dengan garis antena yang bisa kalian lihat. Untuk Xiaomi 11T Pro diklaim memiliki frame metal juga, cuma dia udah dilapisi plastik di sisi luarnya. Back cover dan layar dilindungi oleh Gorilla Glass 5. Tetapi untuk Xiaomi 11T Pro di sini memakai Gorilla Glass Victus pada perlindungan layar yang lebih baru dan diklaim lebih kuat ketimbang Gorilla Glass 5. Cuma tetap ya, jangan ngarep selamat kalau jatuh. Namanya juga kaca. Untuk bobot, Mi 10T Pro ini lebih tebal dan lebih berat dikit ketimbang Xiaomi 11T Pro yang ada di 204 gram aja. Layar Mi 10T Pro juga unggul dengan 144 refresh rate. Hanya aja masih LCD IPS, sedangkan Xiaomi 11T Pro memiliki 120 refresh rate dengan layar AMOLED. Untuk kualitas, ini tergantung kalian juga sih, pecinta AMOLED atau enggak. Tapi buat saya, kedua layar HP ini tuh sama-sama bagus. Tapi karakteristiknya, di settingan default, AMOLED pada Xiaomi 11T Pro terasa lebih terang dan cerah. Untuk warna ya, walaupun Mi 10T Pro lebih gelap, tapi detail di area shadow-nya menurutku lebih banyak. Dan warnanya juga terasa lebih keluar ketimbang AMOLED di Xiaomi 11T Pro. Dan kalian bisa mengubah skema warnanya di settingannya juga kok, misalkan serasa kurang puas. Touch sampling di Xiaomi 11T Pro ini 480 Hz, kencang dan merupakan sebuah peningkatan dari seri pendahulunya. Tapi buat saya pribadi gak terlalu bisa ngerasain ya bedanya sama HP lain yang udah-udah. Kedua HP ini tuh sama-sama udah double stereo speaker. Hanya aja di Xiaomi 11T Pro mutlak lebih unggul dengan fitur Dolby Atmos dan dituning oleh Harman Kardon. Selain itu, penempatan speaker bawah pada Mi 10T Pro ini kurang pas dan mengganggu banget kalau dipakai buat ngegame karena bakal ketutupan sama tangan kita. Sedangkan di Xiaomi 11T Pro, penempatan speaker bawahnya tuh udah bener. Udah kayak Poco F3, jadi ketika main gak akan ada cerita ketutupan sama tangan. Baterai sama-sama 5000 mAh. Dan dari fisik juga mirip-mirip. Sampai tombol powernya juga merangkap sebagai fingerprint juga masih ada di sini. HP Xiaomi seri ini selalu aja memakai chipset tertinggi di tahun perilisannya. Contohnya, Mi 10T Pro dengan Snapdragon 865 di tahun 2020 dan Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888 di tahun ini 2021. Secara performa, kecepatan dan AnTuTu Snapdragon 888 pada Xiaomi 11T Pro lebih baru, lebih canggih, lebih kecil 5 nanometer dan kencang. Tapi chipset Snapdragon 888 ini memiliki masalah dari awal tahun, yaitu manajemen panas.
Ketika digunakan untuk tugas yang berat, chipset ini tuh akan terasa panas dan akhirnya mau nggak mau performanya harus diturunkan. Permasalahan ini makin tampak jelas ketika pengujian Genshin Impact. Di Mi 10T Pro yang Snapdragon 865 7nm masih jauh lebih baik melibas Genshin Impact di settingan lowest 60 fps. Selain itu, bermain selama 30 menit, baterai Mi 10T Pro cuma berkurang 10%. Sedangkan Xiaomi 11T Pro dengan Snapdragon 888 membutuhkan baterai 12%. Dan FPS yang dihasilkan Xiaomi 11T Pro cukup menyedihkan ya. Tiap battle rata-rata tuh bisa sampai 20-an fps, kadang bisa sampai belasan. Dan secara suhu juga lebih panas ketimbang Mi 10T Pro. Banyak yang mengatakan kalau Snapdragon 888 di Xiaomi 11T Pro ini performanya dibatasin untuk Genshin Impact agar nggak terlalu panas ketika digunakan. Untuk Mobile Legends Bang Bang, kedua HP ini sama-sama bisa jalan dengan baik di settingan ultra. Bermain selama 18 menit, baterai kedua HP ini sama-sama berkurang 5% aja. Untuk PUBG, Mi 10T Pro lebih unggul dari performa dan dari settingan grafik gamenya. Di Mi 10T Pro, kalian bisa dapat 90 fps pada settingan smooth. Untuk konsumsi daya, bermain selama 10 menit di mode arena hangar, kedua HP ini tuh sama-sama menghabiskan baterai 4% aja. Secara keseluruhan, performa game Mi 10T Pro ini dengan Snapdragon 865 jauh lebih bisa diandalkan. Untuk kondisi berat, performa Snapdragon 865 lebih keluar, lebih irit daya, dan tidak sepanas Snapdragon 888 yang ada pada Xiaomi 11T Pro. Nah, bagaimana performa kameranya? Secara megapiksel, kamera Mi 10T Pro ini jauh lebih unggul ya. Walaupun sama-sama 108 megapiksel pada kamera utama, Mi 10T Pro memiliki 20 megapiksel selfie kamera, 13 megapiksel wide kamera. Sedangkan Xiaomi 11T Pro hanya 16 megapiksel selfie kamera dan 8 megapiksel wide kamera. Hasilnya sama-sama bagus. Xiaomi 11T Pro memiliki color processing yang kekinian, sedangkan Mi 10T Pro lebih natural. Di sini terlihat kalau post processingnya Xiaomi 11T Pro lebih banyak. Menurut saya Xiaomi 11T Pro ini bagus, tapi sharpeningnya kadang terasa. Jadi ketika di zoom, tajamnya tuh kerasa nggak normal. Tapi cocok banget buat kalian yang ingin langsung upload di media sosial. Untuk rekaman video, Mi 10T Pro masih lebih unggul ya secara hardware karena memiliki optical image stabilisasi. Efeknya foto dan video akan lebih stabil dan tajam di area low light. Sayangnya, pada mode 60 fps, IIS pada Mi 10T Pro akan mati. Gempa bumi pun tidak terhindarkan karena OIS aja tuh nggak cukup. Pada Xiaomi 11T Pro banyak kemajuan pada resolusi, seperti kamera depan mampu 1080 60 fps, IIS stabil. Bisa ganti kamera pada settingan 1080 30 fps. Lalu kalian juga dapat mode SDR di 1080 30 fps. Hanya pada kamera utama aja. Dan color processingnya lebih kekinian. Sayangnya wide camera di Xiaomi 11T Pro ini cuma mentok perekaman di 1080 30 fps aja. Mungkin ini terkait karena kameranya cuma 8 megapiksel. Jadi bagus mana nih, Xiaomi 11T Pro atau Mi 10T Pro? Secara aspek gaming, Mi 10T Pro mutlak sih lebih baik. Untuk kamera, ini sama-sama bagus ya. Kalau kalian tipe orang yang suka foto langsung upload, Xiaomi 11T Pro cocok banget. Cuma kalau kalian ingin menekuni dunia videografi, Mi 10T Pro bisa memberikan ruang yang lebih luas untuk color grading. Videonya juga kerasa natural dan nggak sharpening. Untuk layar tergantung selera sih antara IPS dan AMOLED. Tapi buat aku pribadi, kedua handphone ini sama-sama udah bagus layarnya. Untuk kualitas audio, mau nggak mau Xiaomi 11T Pro memang harus diakui lebih baik ya, karena udah Dolby Atmos dan dituning oleh Harman Kardon. Lalu kalau ngomongin charger Xiaomi 11T Pro juga jauh mutlak lebih kencang daripada 33 watt yang ada di Mi 10T Pro tentunya. Kalau ditanya mana yang bagus, agak susah ya, karena HP ini tuh punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda.
Tapi di sini Mi 10T Pro menang dalam sisi performa game dan kestabilan. Dan walaupun color processingnya pada kamera kurang kekinian, tapi Mi 10T Pro mampu memberikan hasil yang bagus ketika akan diedit kembali. Untuk sebuah HP yang udah berumur hampir setahun, Mi 10T Pro ini memang nggak bisa dianggap remeh sih. Hanya aja, Xiaomi 11T Pro ini memiliki beberapa pembaruan. Dari resolusi kamera, tone color, dan charger 120 watt yang bikin hemat waktu ketika mau pergi dadakan. Soalnya 5 menit ngecharge aja ya, baterai bisa tambah 30%. Speakernya juga unggulan banget ya, apalagi kalau kalian pakai headset. Walaupun performa terseok-seok di Genshin Impact, HP ini tuh masih bisa kok diajak ngegame dengan baik. Walaupun pakai settingan yang tengah-tengah yang aman-aman aja. Untuk segi display, saya sih nggak masalahin ya mau IPS atau AMOLED. Karena menurut saya display di kedua HP ini tuh sama-sama bagus. Jadi kalian aja yang mutusin bagusan mana, Xiaomi 11T Pro atau Mi 10T Pro. Karena kebutuhan orang pasti beda-beda. Cuma kalau saya sih, untuk orang-orang yang ingin menikmati teknologi yang lebih baru, Xiaomi 11T Pro ini akan lebih memberikan pengalaman yang lebih baru, pengalaman yang lebih luas. Nah, tapi kalau kalian mau cari performa yang stabil banget, yang bagus banget, yang kencang, apalagi untuk ngegame Genshin Impact, Mi 10T Pro sangat bisa diandalkan. Nah, jadi segitu aja video komparasi kali ini. Menurut kalian bagus yang mana? Komentar aja di bawah ya. Terima kasih ya yang udah nyimak dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye.